Halo teman-teman, pernah nggak kalian sadar kalau kita bisa cepat hafal pelajaran karena sering diberi reward oleh guru? Atau tiba-tiba rajin ngerjain PR karena takut dimarahi? Nah, perilaku-perilaku itu ternyata bisa dijelaskan lewat satu teori belajar yang terkenal banget, yaitu teori belajar behavioristik. Di video ini, kita bakal bahas mulai dari pengertian teori behavioristik, karakteristiknya, siapa saja tokohnya, hukum belajarnya, sampai contoh penerapannya dalam dunia pendidikan. Yuk, kita simak bersama-sama. Pengertian teori behavioristik. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar itu terlihat dari perubahan perilaku. Belajar terjadi karena ada interaksi antara stimulus dan respons. Stimulus adalah rangsangan dari lingkungan, misalnya pertanyaan guru atau tugas yang diberikan. Respons adalah jawaban atau tindakan kita terhadap stimulus tersebut. Jika respons yang muncul baik, perilaku itu bisa diperkuat melalui penguatan, misalnya pujian atau hadiah. Teori ini menekankan perilaku nyata yang dapat diamati, bukan hanya pikiran atau perasaan seseorang. Ciri-ciri teori behavioristik. Beberapa ciri utama teori ini adalah 1. Fokus pada perilaku yang terlihat, bukan pikiran atau perasaan. 2. Belajar terjadi melalui pengalaman dan pengulangan. 3. Perilaku dapat diperkuat atau dilemahkan melalui penguatan atau hukuman. 4. Lingkungan sangat memengaruhi cara belajar seseorang. Tokoh-tokoh teori behavioristik. John B. Watson. Watson adalah psikolog Amerika yang disebut Bapak behaviorisme modern. Ia menekankan bahwa perilaku dibentuk oleh lingkungan, bukan pikiran. Watson melakukan eksperimen Little Albert, di mana seorang anak belajar takut pada tikus putih melalui pengulangan stimulus menakutkan. Ini menunjukkan bahwa emosi dan perilaku bisa dipelajari. Ivan P. Pavlov. Pavlov adalah ilmuwan Rusia yang terkenal dengan conditioning klasik. Ia menunjukkan bahwa stimulus tertentu bisa memicu respons tertentu. Misalnya, anjing akan mengeluarkan air liur saat mendengar bunyi lonceng. Setelah berulang kali bunyi lonceng itu diikuti makanan. Eksperimen ini menjelaskan bagaimana respons bisa dipelajari melalui asosiasi. B.F. Skinner. Skinner mengembangkan conditioning operan, menekankan pentingnya penguatan, reinforcement, untuk membentuk perilaku. Dalam eksperimennya, tikus belajar menekan tuas untuk mendapatkan makanan. Skinner menunjukkan bahwa perilaku bisa diperkuat atau dilemahkan berdasarkan akibat tindakan, dengan konsep penguatan positif dan negatif. Edward L. Thorndike, yang melakukan eksperimen kucing dalam kotak teka-teki, menunjukkan bahwa perilaku yang menghasilkan hasil menyenangkan cenderung diperkuat, sedangkan yang tidak menyenangkan hilang. Belajar adalah trial and error. Hubungan stimulus-respons diperkuat jika diulang dan memberi hasil memuaskan. Clark Hall mengaitkan belajar dengan kebutuhan biologis, seperti lapar atau haus. Ia menjelaskan bahwa perilaku yang dipelajari biasanya berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan stimulus-respons sering dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut. Edwin Guthrie menekankan bahwa hubungan stimulus dan respons bersifat sementara, sehingga pengulangan penting agar perilaku tertanam. Hukuman tepat waktu bisa membantu membentuk kebiasaan baru, meski Skinner lebih menekankan penguatan positif daripada hukuman. Di dunia pendidikan, teori behavioristik diterapkan dengan berbagai cara. Misalnya, guru memberi pujian atau stiker ketika siswa menjawab soal dengan benar agar mereka termotivasi mengulang perilaku positif. Siswa yang mengerjakan tugas dengan tepat kadang tidak perlu mengulang PR, sehingga mereka terdorong melakukan hal yang benar. Sebaliknya, perilaku yang salah, seperti mengganggu teman, bisa diberi peringatan atau diminta menulis surat permintaan maaf agar perilaku negatif berkurang. Pengulangan latihan soal secara rutin membantu siswa menguasai materi karena hubungan antara stimulus dan respons semakin kuat. Selain itu, guru juga mencontohkan cara menyelesaikan tugas atau menulis paragraf sehingga siswa bisa meniru perilaku yang tepat.
Beberapa guru menggunakan sistem poin atau hadiah kecil untuk mendorong perilaku positif, membuat siswa semakin semangat belajar.